Halo teman-teman, di video kali ini saya mau share sedikit pengalaman saya ketika melakukan optimasi Instagram untuk membangun personal brand. Nah, jadi ada dua hal yang akan saya bahas di video kali ini, yaitu yang pertama, kenapa kita perlu melakukan optimasi Instagram untuk membangun personal brand, lalu yang kedua, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk melakukan optimasi Instagram akun kita, sehingga perlahan-lahan kita bisa berkembang di Instagram. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu cara optimasi Instagram terutama untuk membangun personal brand, silakan ikuti video ini sampai habis ya. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih Instagram perlu dioptimasi kalau ingin membangun personal branding? Jadi ada beberapa alasan kenapa kita perlu optimasi atau mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Instagram sebagai bagian dari membangun personal brand kita. Kita coba bahas satu persatu ya sebelum masuk ke step-step optimasinya sendiri. Jadi alasan yang pertama yaitu untuk meningkatkan eksistensi secara online. Nah, di era digital seperti sekarang ini, eksistensi itu cukup penting karena banyak orang mencari informasi tentang seseorang secara online sebelum berinteraksi atau bekerja sama. Nah, salah satu tempat mencari informasi tersebut yaitu di sosial media seperti Instagram. Dengan mengoptimalkan profil Instagram, maka teman-teman bisa meningkatkan eksistensi secara online dan memberikan kesan yang positif kepada calon followers. Yang kedua yaitu membangun citra dan identitas diri. Profil Instagram yang dioptimalkan membantu teman-teman membangun citra dan identitas yang sejalan dengan personal branding yang sedang teman-teman bangun. Dengan menggunakan elemen visual, deskripsi yang menarik di profil, dan konten yang relevan, maka teman-teman dapat menarik followers yang memang tertarik dengan profil, konten, atau serta hal-hal yang teman-teman sampaikan di Instagramnya teman-teman. Yang ketiga, yaitu menjangkau dan membangun network. Instagram merupakan salah satu sosial media platform yang populer dengan jutaan pengguna di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, Instagram memiliki pengguna yang sudah mencapai ratusan juta. Nah, dengan mengoptimalkan profil Instagram, maka teman-teman bisa menjangkau dan membangun network dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Dengan terbangunnya network, maka tidak menutup kemungkinan terbukanya potensi untuk berkolaborasi. Bahkan dengan semakin besarnya network yang teman-teman miliki, maka peluang baru dalam karir dan juga bisnis teman-teman juga semakin terbuka lebar. Selanjutnya yaitu meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan. Profil Instagram yang dioptimalkan dengan baik juga mencerminkan profesionalisme dan keseriusan dalam membangun personal branding. Dengan menyediakan informasi yang relevan, menghadirkan konten yang berkualitas, serta berinteraksi dengan follower, maka teman-teman dapat meningkatkan kredibilitas dan juga kepercayaan dari audiensnya teman-teman. Oke, alasan yang terakhir yaitu sebuah Instagram account yang dioptimasi juga meningkatkan potensi follow dari calon followers yang datang ke profilnya teman-teman. Bukan hanya followers yang sekedar follow, tapi juga followers yang sesuai target market atau target audiensnya teman-teman. Jadi itu tadi beberapa alasan kenapa kita perlu optimasi akun Instagram kita untuk membangun personal brand. Nah, lalu kira-kira apa saja nih yang perlu teman-teman lakukan untuk mengoptimasi Instagram akunnya teman-teman? Oke, jadi ada 6 hal yang bisa teman-teman optimasi di akun Instagramnya teman-teman. Yaitu yang pertama perlu teman lakukan yaitu mengubah tipe akun Instagram dari personal ke tipe kreator atau bisnis. Secara default, ketika teman-teman membuat akun Instagram, maka teman-teman akan mendapatkan akun personal. Nah, tipe akun personal ini perlu diubah menjadi tipe kreator atau bisnis. Dengan mengubah ke salah satu dari dua tipe akun ini, maka teman-teman membuka fitur insight dari akun Instagramnya teman-teman. Nah, fitur insight ini dapat digunakan untuk melihat statistik konten yang teman-teman posting, mana yang bagus performanya dan mana yang kurang bagus. Terdapat juga fitur untuk melihat jam aktif followersnya teman-teman, sehingga teman-teman bisa posting di saat followers sedang aktif, atau teman-teman bisa mulai menentukan di jam berapa teman-teman bisa konsisten posting dengan melihat insight yang ada. Nah, teman-teman juga bisa boosting konten yang teman-teman posting dengan fitur Instagram Ads. Oke, itu tadi beberapa fitur yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman sudah merubah tipe akun teman-teman. Dan masih banyak lagi fitur-fitur lain yang bisa teman-teman manfaatkan di tipe akun kreator atau bisnis ini. Optimasi yang kedua yaitu mengubah foto profile. Nah, untuk foto profile sebaiknya teman-teman gunakan foto wajah ya. Nah, usahakan backgroundnya di belakangnya berwarna cukup kontras dan eye-catching agar audiens yang lihat foto profile teman-teman baik di home feed atau di kolom komentar jadi tertarik untuk visit profilnya teman-teman. Selanjutnya, optimasi username dan name. Nah, tips untuk username sebaiknya gunakan username yang mudah diingat, singkat, dan hindari menggunakan angka atau simbol-simbol. Karena nanti audiensnya teman-teman bisa kesulitan mengingat username-nya teman-teman. Karena terlalu panjang atau menggunakan kombinasi angka atau simbol, jadi membingungkan.
Nah, username juga masuk ke dalam SEO-nya Instagram. Ketika orang lain mengetikkan kata kunci di kolom search atau mencari sesuatu, algoritma Instagram akan mencocokkan kata kunci tersebut dengan username dan name. Jadi penting banget untuk setting username dan name. Teman-teman bisa gunakan keyword atau kata kunci yang sering dicari dan berhubungan dengan needs-nya teman-teman. Misalnya teman-teman seorang arsitek, teman-teman bisa taruh keyword arsitektur, arsitek, atau atelier misalnya. Selanjutnya yang paling penting dari optimasi yaitu bio. Nah, kita bisa memanfaatkan bio untuk menjelaskan secara singkat namun detail tentang hal-hal seperti apa yang dibahas di Instagram akun kita, hal yang calon followers dapatkan ketika mereka follow akun kita, sehingga mereka tahu manfaat apa yang didapat dari follow akun kita. Bio juga bisa dimanfaatkan untuk call to action, seperti mengarahkan audiens untuk klik link yang ada di bio-nya teman-teman. Misalnya link ke kontak yang bisa dihubungi atau klik link untuk informasi lebih lanjut. Jadi dengan mengoptimasi bio, maka calon followers bisa langsung menentukan apakah topik yang dibahas sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, dan bisa memutuskan mau follow atau tidak akun Instagramnya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu web link. Website link ini seperti namanya ditujukan untuk menempatkan link-link yang teman-teman miliki di luar dari Instagram. Nah, teman-teman bisa masukkan link website teman-teman, link landing page jasa atau produknya teman-teman, atau link ke sosial media teman-teman yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu highlight. Hal yang paling sering dilupakan oleh teman-teman yaitu memanfaatkan highlight sebaik-baiknya. Highlight merupakan area yang menjadi sorotan utama ketika calon followers datang ke profil kita. Highlight ini merupakan kumpulan dari story-story yang pernah teman-teman posting lalu dijadikan highlight. Nah, hal-hal yang bisa teman-teman buat menjadi story dan cocok dijadikan highlight contohnya yaitu cerita tentang diri sendiri gitu. Atau siapa teman-teman, hal-hal yang teman-teman lakukan, hal-hal yang membuat followers bisa mengenal diri teman-teman dengan lebih mudah lagi. Nah, yang kedua yaitu social proof. Teman-teman bisa buat story dan highlight bukti-bukti pencapaiannya teman-teman. Seperti pernah menjadi pembicara, atau pernah memenangkan sesuatu, atau bahkan terlibat di suatu event tertentu. Nah, yang selanjutnya teman-teman juga bisa highlight promosi seperti jasa atau produknya teman-teman. Misalnya teman-teman punya jasa, e-course, webinar, e-book, buku, dan sebagainya. Teman-teman bisa taruh di highlight dan jangan lupa kasih informasi kemana mereka harus menghubungi jika ingin memakai jasa atau membeli produknya teman-teman. Teman-teman juga bisa kasih link menuju website atau landing page di story yang teman-teman highlight. Teman-teman juga bisa membuat story tentang sosial media teman-teman lainnya. Jangan lupa cantumkan linknya, lalu highlight sehingga followers juga bisa follow teman-teman di sosial media lainnya. Nah, pada settingan highlight, kita bisa menambahkan cover yang menarik untuk mendapatkan atensi calon followers. Jadi cover dari highlight-highlight teman-teman ini bisa diatur agar tampilan profil Instagram teman-teman jadi lebih menarik. Jadi itu tadi beberapa hal yang bisa dioptimasi di akun Instagram teman-teman. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin belum bisa teman-teman lakukan, seperti mengisi highlight dengan aktivitas teman-teman, gak masalah. Yang penting teman-teman sudah mulai memperbaiki satu-satu profil Instagram teman-teman, agar terbangun personal brandnya teman-teman dan membuka berbagai macam kesempatan baru. Nah, selamat mencoba. See you in next video.